Kau tertangkap oleh kami. Apa kau tidak merasa malu, Firaun? Pasukanmu menangkap anak-anak, wanita dan juga orang tua. Berani sekali kau bicara seperti itu di hadapan Firaun, dasar tua bangka. Kau adalah pembohong dan keras kepala, Firaun. Kau menolak pertanda keberadaan Allah dan merendahkan pikiran semua orang. Akan kututup mulutmu dengan pedangku ini, kakek tua. Tuanku, serahkan saja orang ini kepadaku. Apa kau masih tetap keras kepala? Aku mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, ini hanyalah mimpi. Alhamdulillah, aku melihat mimpi. Aku bertemu dengan Firaun yang berkeras untuk memusnahkan Musa Nabi Allah dan juga Bani Israel. Kau berada di dalam perselisihan ini, tapi janganlah bersedih. Nenekmu pengikut Nabi Musa memiliki peranan penting dalam keberadaannya. Sekarang aku akan lanjutkan cerita tentang Firaun. Dengarkanlah baik-baik. Lihatlah Tuanku Firaun, mereka tersudut di tepi pantai. Benar sekali Haman, dan mereka tak punya perahu untuk melarikan diri. Mereka sudah tak bisa lari dari kita. Ini belum selesai. Kau manusia sombong. Aku akan berlautan dengan seizin Allah. Apa ini? Kami dapat berjalan di daratan dan air berada di sekeliling kita. Kenapa pasukan kita berhenti, Haman? Tuanku, bagaimana bisa kita mengejar Musa dan pengikutnya ke dalam air? Apa kau tak melihat mereka berjalan di jalan kecil tersebut, Haman? Jika mereka bisa, maka kita juga bisa. Ayo, cepat, kita jalan saja. Ayo. Tapi kuda-kuda merasa takut untuk tenggelam, Tuan. Apakah kuda yang mengatur kita, Haman? Ayo. Cepat jalan, kejar Musa, kita tangkap mereka dan para pengikutnya. Apa semua orang sudah berhasil lewat? Ayo cepat, sudah waktunya lautan kembali kepada bentuk aslinya. Selamatkan aku, Tuan Firaun! Selamatkan aku! Selamatkan aku, Tuan Firaun! Selamatkan aku! Aku bukanlah Tuhan, aku hanya manusia biasa. Musa yang Maha Pengampun, aku percaya pada Tuhan Musa dan Harun. Sekarang kalian berpura-pura menjadi pengikut Nabi Musa. Saat kalian tenggelam dan sekarat seperti itu, aku berharap bisa memukul kepala kalian saat aku menjadi tongkat. Dan aku bisa menelan kalian saat menjadi ular. Tapi karena Allah, akhir kehidupan kalian telah tiba. Tirani kalian sudah berakhir di tanganku dan tenggelam di lautan yang luas. Apa yang mereka lakukan di sini? Apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak melihat orang-orang tidak berguna itu menyembah patung? Seharusnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa? Bukankah itu hal baru bahwa mereka menyembah patung? Kau tidak tahu? Mulai sekarang tidak ada lagi yang boleh menyembah patung. Jika pengikut Bani Israel melihat apa yang terjadi, mereka akan terpengaruh karena kecintaan mereka pada agama mereka. Coba kau lihat, Samaritan. Mereka semua menyembah patung, ya. Aku berharap kita memiliki Tuhan yang sepertiku. Dan aku akan meminta kepada Musa untuk membuatkan Tuhan seperti orang-orang ini. Apakah Nabi kita Musa akan percaya hal seperti itu, teman? Aku rasa tidak. Serahkan saja padaku. Aku akan meyakinkannya. Dan kau harus persiapkan diri untuk membuat patung yang sangat indah. Kau dulunya pandai untuk membuat patung yang bagus, kan? Kau mengingatkanku pada kejayaan di masa lalu, saudaraku.
Sampai bertemu lagi, batu yang baik hati. Kemana kau akan pergi, wahai pengikut Musa? Tuanku Nabi Allah akan segera bertemu dengan Tuhannya. Dia akan berpuasa lebih dahulu. Setelah itu akan mendengarkan perintah dari Allah. Selamat jalan kalau begitu. Nah, ini dia Samaritan. Ini adalah emas yang berhasil kami kumpulkan. Dan semua emas ini didapat dari orang Mesir. Dan dengan emas-emas ini, kami ingin kau membuatkan kami patung yang indah. Tentu saja, aku akan membuatkan anak lembu di bawahnya setiap kali angin bertiup. Jangan berani-berani kau mencuri emasnya. Kami akan menimbang patung tersebut setelah kau selesai membuatnya. Aneh sekali. Patung ini sangat rendah. Oh, inilah Tuhan yang selalu kami inginkan selama ini. Akhirnya hadir di hadapan kita. Kenapa suaramu pelan sekali, pemuja Tuhan? Ayo, berlututlah di hadapan patung anak lembu ini. Apa yang akan dilakukan tuanmu Musa saat dia tahu bahwa mereka telah memuja anak lembu? Dia merasa sedih, Batu, karena kitab Taurat yang dikirimkan kepadanya oleh Tuhannya jatuh ke tangannya. Lalu dia memegang kepala dan janggut saudaranya dan menyalahkannya karena masalah ini. Lalu apa yang dikatakan Nabi Allah Harun kepadanya? Dia memintanya untuk tenang dan minta penjelasan darinya kenapa dia membiarkan orang-orang itu memuja patung anak lembu. Dia takut itu akan mengubah keyakinan di antara mereka. Lalu bagaimana dengan Samaritan yang membuat patung tersebut? Dia memerintahkan agar semua orang menyingkirkannya dan tidak pernah bersentuhan atau bicara lagi dengannya. Dan dia biarkan hukuman itu hanya Allah yang menentukannya. Lalu bagaimana dengan anak lembu emas tersebut? Apa yang mereka lakukan pada patung itu? Aku sendiri tidak tahu bagaimana nasibnya. Aku hanya melihat beberapa pengikut Tuanku membawanya dan mereka menuju ke tengah lautan. Bukankah ini tindakan yang merugikan membuang semua emas ini ke dalam lautan? Sudah diamlah kau, teman. Kalau tidak, Tuan Musa akan mendengarmu. Ayo cepat, lemparkan ke dalam laut. Ayo, lemparkan anak lembu itu. Ya. Tidak ada seorang pun yang mau bicara dengan Samaritan. Seakan-akan dia itu tidak pernah ada. Pendapatku tentang kematian itu jauh dari sebuah hukuman yang berat. Bersiaplah untuk kedatangan alat menarik bagi orang-orang itu. Apa maksudmu, Batu? Lihatlah di bawah sana tongkat. Mereka memuja tubuh anak domba. Dan kau sebagai pengikut Musa yang membelah lautan dan bisa berubah diri menjadi ular. Harinya akan segera datang saat orang bodoh di antara Bani Israel mencari berkah atau petunjuk di hadapanmu. Sama seperti yang mereka lakukan pada anak lembu dahulu yang mereka puja. Lebih baik aku masuk ke dalam tanah daripada melihat hal itu terjadi. Aku bersyukur Allah menciptakanku dengan tubuh yang keras seperti ini. Apa maksudmu? Lebih baik bagi para makhluk menjadi pengikut Nabi Allah dibandingkan menjadi pendosa. Apa kalian tidak pergi ke Palestina seperti yang diperintahkan Nabi Musa alaihi salam? Seperti yang kau lihat, kami ini orang lemah dan kurang pengetahuan, kakek tua. Iya, itu benar sekali. Kami tidak bisa masuk ke tanah suci karena banyak orang kuat di sana. Ya benar, kami hanya akan masuk ke daratan itu setelah semua orang pergi dari sana. Beraninya kau menghina keadaan dari nabimu. Apa kau sudah gila? Atau kau sudah lupa apa yang dia lakukan Dia kepadamu? meminta kami semua untuk pergi berperang. Artinya dia meminta kami semua untuk mati. Allah menjanjikan kemenangan untuk kalian. Memasuki daerah orang yang kuat melalui pintu depan. Kalian bisa mengalahkan mereka. Yakinlah kepada Allah semata. Kami tidak akan membiarkan diri kami mati. Aku akan mengatakan kepada Musa, biarkan kami, pergilah sana dan percayalah pada Tuhanmu. Nah, sepertinya sejak tadi kita hanya jalan berputar-putar saja.
Iya, kau benar sekali. Dan sepertinya ini adalah gurun teh. Anak kecil, berikan air minummu. Oh. Beraninya kau memukul anak kecil dan mengambil air minum darinya. Kau benar-benar keterlaluan. Aku ini jauh lebih haus darinya, mengerti? Kita semua kehausan di gurun ini. Dan kau juga bukan berasal dari suku kami. Jadi sebaiknya pergi sana, jangan kembali lagi. Beraninya kau. Apa-apaan kalian ini? Kau menumpahkan airnya. Bagaimana kita bisa minum nanti? Hentikan! Lihatlah mereka berkelahi berebut air. Walau Nabi Allah sudah menyatukan mereka di bawah satu daerah, mereka tidak pernah lupa perbedaan dari sukunya. Ini sangat menyedihkan. Mereka selalu berkelahi. Maafkan aku harus pergi dulu karena Tuanku Musa sudah memanggilku. Aku merasa sepertinya ada tugas baru lagi untukku. Air. Ayo cepat, Bang. Air di mana-mana. Oh, segarnya. Itu bagus sekali dan sungguh luar biasa. Hebat. Aku tidak melakukan apa-apa. Di tangan Tuanku Musa, aku hanyalah alat. Sekarang terdapat 12 air mancur di gurun ini. Dan itu sama banyaknya dengan jumlah suku dan juga jumlah kelompok yang menjadi milik orang Israel. Dengan begitu mereka tidak perlu berkelahi lagi. Semua ini karena Allah. Tongkat, lihatlah. Burung-burung yang cantik itu. Mereka berterbangan. Itu adalah burung-burung puyuh. Jaminan untuk Bani Israel. Sekarang mereka sudah punya makanan dan minuman. Mungkin mereka akan menjadikan diri mereka sebagai pengikut Allah. Aku bosan memakan burung panggang dan rasa lezat yang manis ini. Aku ingin yang lain. Daging manis dan burung puyuh setiap hari. Kami bosan. Kami ingin perubahan. Aku merindukan memakan miju-miju dan juga memakan buncit. Ya, dan juga bawang bombay, bawang putih. Kami biasa memakan makanan berlemak, kemudian kami berbaring tertidur bagaikan orang mati saja. Itu benar-benar masa-masa yang menyenangkan. Aku akan menemui Musa dan meminta kepada Tuhannya untuk memberikan jenis makanan yang seperti itu. Tahun sudah berlalu. Tidak ada lagi petualangan atau kejadian menarik. Aku kembali pada apa yang sebenarnya, hanya sebagai pekerja. Dan Tuan Musa bergantung lagi padaku setelah bertambah usia. Ya Allah, bukit itu curam sekali. Bagaimana aku bisa kembali pada Tuanku Musa? Dia selalu membutuhkanku, ya Allah. Ampuni aku mohon. Dia hanya membutuhkan Allah, bukan siapapun. Kau ada di sini. Bagaimana kabarmu, Ular? Alhamdulillah. Dan bagaimana kau bisa belajar bahasa ular? Kalau aku ceritakan, ceritanya akan panjang sekali. Apa di luar sana hujan? Tidak, langit menangis. Menangis? Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam telah tiada. Kebesaran hanya milik Allah yang tidak pernah mati. Apa kau mengenalnya? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita adalah milik Allah, dan suatu saat kita semua akan kembali padanya. Aku hanya berharap bisa menjadi debu. Aku ingin kembali ke bumi, dan rahasiaku akan terkubur bersamaku. Itulah yang kau inginkan. Nabi Allah Musa akhirnya menghilang di tempat yang tidak pernah diketahui orang lain.
dan tidak mampu menahan godaan-godaan dari orang-orang Israel. Mungkin jika mereka menemukannya, itu akan mengubah lambang suci yang mereka sembah yang disebut dengan Samaritan, yang terbuat dari patung seperti domba yang berjalan ke segala arah. Nabi Allah Musa berperan sebagai pelayan Allah dengan keberaniannya. Dan di saat peranannya berakhir, dia meninggal dengan tenang.